Shalom, saya sapa kita semuanya, lambaikan tangannya. Hari ini kita masih bersyukur kepada Tuhan dan masih bisa tersenyum karena kita tahu Tuhan masih baik dalam hidup kita. Amin. Shalom juga untuk sidang jemaat yang ada di lantai 1, Om-Oma yang kami kasih. Shalom. Sidang jemaat yang di rumah, shalom. Mari kita datang untuk memuji Tuhan, menyembah Dia karena kita tahu hanya Dialah Tuhan yang layak kita sembah dan kita muliakan dalam hidup kita. Saya undang kita untuk berdiri. Bagi Dialah segala kepujian, bagi Dialah segala syukur kita. Karena tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Dia. Dia Bapa yang selalu setia dan akan setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dan
bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah dan bersyukurlah. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena demikianlah firman-Mu dalam hidup kami. Bersyukurlah senantiasa. Karena kami tahu dengan kami bersyukur, kami mengakui Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu jika bukan karena Tuhan, kami tidak ada artinya. Jika karena bukan Tuhan, kami tidak akan mendapatkan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh apapun juga. Kami yang saat ini lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak kasih setia-Mu yang kalau kami tuliskan tidak akan mencukupi satu buku pun untuk menulis kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan dan akan kami rasakan juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang masih bisa beribadah hari ini, baik secara onsite atau online. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kami untuk beriman kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami menghadapi melalui hari-hari ini. Karena kami tahu hari-hari ini semakin sulit bagi kami. Tetapi bersama-Mu
kami akan bisa menjalaninya dengan bersyukur. Kau menolong Tuhan sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi yang sangat lemah atau sakit pun, biarlah sukacita ada bersama dengan mereka. Kau menolong setiap kami yang melayani Tuhan, pelayanan apapun Tuhan itu, mulai dari prokes, multimedia, pemain musik, singer WL, pembawa firman Tuhan, kolektor, bahkan yang mendoakan ibadah ini, pelayan perjamuan suci. Kami tahu tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Kami mau melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang masih kuat, masih saya aja untuk berdiri. Haleluya. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan makmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dalam refrennya dikatakan walau bumi bergoncang. Ingat beberapa hari lalu kita merasakan gempa. Ingat beberapa kita juga melihat berita bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita mengalami hal yang begitu sulit. Apakah benar kita masih bisa bersyukur ataukah bersungut-sungut? Jadi kita menyanyikan pujian ini dengan penuh pengertian dan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah penjaga hidup kita. Dia yang memampukan kita melewati hari-hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, kaulah menara, kota perlindungan.
Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Hari-hari ini memang sebagai hari-hari ini kondisi itu menuntut kita untuk selalu banyak mengucap syukur ya. Karena kenyataannya ketika kita banyak bersungut, masalah akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Tapi kalau kita belajar bersyukur, Tuhan akan menolong kita ya. Kita masih berglori bagi Tuhan, memuji Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Anugerahnya kekal bagi hidup kita. Bahkan bukan hanya di bumi ini saja, kita akan sampai juga ke kerajaan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan itu dengan ucapan syukur. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita menyambut firman Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk mengajari kita untuk selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus,
membalas cinta? Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Oh Yesusku, benar Bapa, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Itulah pribadimu, itulah dirimu ya Bapa. Sungguh hati kami, hidup kami penuh dengan ucapan syukur di pagi hari ini. Betapa kami melihat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang terus menerus kami nikmati ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Bapa, sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menolong kami, yang membuat iman kami semakin bertumbuh mengenal Engkau. Kami mau membuka hidup kami mau diisi oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, kuasa Allah yang menyertai hidupnya Bapa. Begitu juga sidang jemaat yang di rumah, Tuhan juga menolong mereka, melawat hidup mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang hari ini masih bisa bersyukur, bisa lambaikan tangan? 1, 2, 3, 5.000, 5.500, puji Tuhan, amin ya. Saya mau tanya kalau boleh tahu kenapa bersyukur hari ini? Karena tanggal 2 Pak, bagus. Tapi bagi beberapa orang tidak berguna juga tanggal 2 ya Pak Yepta ya, tidak berguna. Tapi ada orang bisa bersyukur karena tanggalnya memang muda ya. Ada orang bersyukur karena sembuh dari sakitnya. Ada banyak hal, anak-anak muda kalau kemudian dia bisa menang main game, senangnya bukan main. Orang-orang tua kalau anak-anaknya dilihat taat, mengasihi Tuhan, senangnya bukan main. Tetapi kondisional, selalu dibatasi oleh kejadian, oleh keadaan-keadaan kita. Tetapi lagu yang terakhir tadi disebutkan apa saudara? Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Allah, firman penggembalaan dalam 1 Tawarik. Kita akan melihat pada pasal yang ke-16 ayat 34 terlebih dahulu. Membuka, mengawali bulan Mei. Orang mengatakan Mei itu May Day, May Day.
Ya, biasanya katanya selalu masalah bulan Mei, tapi bagi anak-anak Tuhan ini adalah bulan berkat. Amin. 1 Tawarikh pasal 16, setelah raja-raja itu ada kitab Tawarikh, kitab sejarah silsilah. Isinya menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang lalu. Mengulangi sebuah sejarah. Kan sudah saya bilang, bulan Mei itu bulan berkat, langsung diberkati Tuhan kita kan, supaya sejuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 34, ayat yang sangat singkat. Saya mengundang sidang jemaat yang ada di ruangan ini, walaupun sudah lelah berdiri, ayo berdiri bersama-sama, karena cuma satu ayat. Jemaat yang di rumah juga boleh ikut berdiri. 1 Tawarikh pasal 16, bisa lihat di layar, sudah ada di layar. Bagi yang belum menemukan bisa lihat di layar. Mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, silakan duduk. Bersyukurlah. Nyanyian pujian ini dinyanyikan oleh seorang raja yang bernama Daud. Sambil dia menari-nari memuji Tuhan, sambil dia bersuka cita, kebablasan, sampai jubahnya lepas, sampai kelihatan dia hanya berpakaian bagian dalam gitu ya. Saking senangnya memuji Tuhan, tapi bablas. Kalau kita di GPT enggak sampai bablas kan? Betul ya? Tadi ada sukacita enggak? Tapi enggak ada yang melorot kan? Kalau Daud ini saudara baca, sampai bajunya lepas, sampai diejek orang. Lu. Ini banyak sekali ditiru oleh beberapa rekan-rekan gereja yang lain untuk menari-nari dan sebagainya. Tapi hati-hati, jangan sampai bablas. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh Daud. Kebaikan-kebaikan Tuhanlah yang membuat dia bisa menari bersuka cita, bukan karena worship leader. Nah, seringkali kita, mari kita miring ke kanan, miring. Mari kita geser ke kiri, geser. Kalau saya dulu anak muda, saya ibadah di sebuah gereja yang dulu saya tidak mengerti, itu kursi-kursi itu, mari saudara bebaskan rohmu. Dalam hati, gimana bebaskan roh ini ya? Keluar dari kursi-kursimu, geser semua. Jadi semua anak-anak muda itu di tengah-tengah, ya semua ini dalam hati, ini mau ngapain ya? Ini gereja kayak apa ya? Dalam hati saya. Karena apa? Ingin meluapkan rasa syukur, rasa terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat dua hal. Kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh Daud. Mengapa dia pada pasal 16 ini bisa memuji Tuhan, bisa bahkan sampai menari-nari, bahkan sampai mengagungkan Tuhan, mengajak orang-orang sepanjang jalan membawa tabut perjanjian. Dia mengajak, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Mari kita lihat dua hal ini. Yang pertama, itu terjadi pada 1 Tawarikh pasal yang ke-13 dan 14. Kita akan baca terlebih dahulu 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Dia mengucap syukur memuji Tuhan. Pasal 16 kita akan melihat apa saja yang dialami oleh Daud. 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang ke-10 demikian. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tapi ayat 14 sampai ayat 16, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan
maju. Nah, perhatikan saudara, Daud mengucap syukur pasal 16. Karena pada pasal-pasal sebelumnya Tuhan telah menjadi petunjuk. Karena Tuhan selalu menolong dia, memberikan petunjuk kepada Daud untuk segala kebaikannya. Amin saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Tuhan selalu menuntun langkah kita. Tuhan selalu menunjukkan jalan-jalannya. Ini sangat penting jemaat. Kita memasuki bulan Mei ini, petunjuk kita bukan GPS. Kita memasuki pertengahan tahun ini, petunjuk kita adalah firman Allah. Amin. Firman Tuhan. Saudara perhatikan 2 ayat yang kita baca, itu peristiwanya hampir bersamaan. Saya singgung sedikit saja. Daud akan berhadapan dengan bangsa Filistin. Ini seorang Raja Daud. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Siapa Daud? Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang sudah banyak pengalaman demi pengalaman untuk berperang. Bisa saja Daud menggunakan pengalaman dan teori-teori perang itu, tidak perlu tanya. Ngapain tanya Tuhan lagi? Sudah tidak perlu tanya Tuhan. Kita sudah punya pengalaman. Ini berbahaya saudara. Tetapi Daud tetap datang meminta petunjuk dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak bisa memprediksi hari esok. Saya ulangi. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi hari esok. Ada Pak, siapa? Paranormal. Namanya aja sudah paranormal, di luar normal ya keliru semua karena nggak normal. Yang babi ngepet lah, yang apalah semua nggak normal. Ini itu semua ini. Iblis itu bapaknya pembohong. Oke, saya tidak ngomong yang bohong-bohong itu. BMKG saja saudara. Badan Meteorologi dan Geofisika. Mereka itu tidak pernah berkata begini, kepastian cuaca besok, tidak berani, mati digebui orang. Karena apa? Menceng, keliru. Keilmuan yang kita punya pun tidak bisa memprediksi hari esok. Mereka selalu bilang apa? Perakiraan cuaca. Itu sebabnya Daud sangat mengerti, kemarin aku bisa menang. Dulu aku bisa menang dengan strategi A dan B. Belum tentu besok. Maka aku perlu Tuhan yang mengetahui hari esok. Amin saudara. Yang mengerti hari esok. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus berperang atau tidak? Karena Tuhanlah yang tahu jalan-jalan yang ada di depan kita. Amin saudara. Lihat 2 ayat itu. Satu kali Tuhan bilang maju. Begitu diserang oleh Daud menang. Tapi masih banyak musuh di depan. Daud nanya lagi. Tuhan, saya serang? Jangan. Kali ini kamu memutar. Coba lihat strateginya Tuhan. Ini kalau saya perhatiin, kalau saya tentara, saya akan cari di Alkitab ini bagaimana strategi perang. Orang Israel, Mozart, mata-mata Israel yang paling terbaik di dunia, itu belajar dari Alkitab. Dari 12 utusan mata-mata, dan nanti kemudian diutus oleh Yosua. Itu mereka pelajari. Cara mengintai, bagaimana strategi perang dari Tuhan. Tuhan katakan, serang dari depan, diserang menang. Bagaimana sekarang Tuhan? Kita serang lagi, kejar? Jangan, kamu memutar. Ini yang disebut dengan serangan bulan sabit. Mengelilingi musuh dari samping, dari pohon-pohon. Lalu menangnya besar. Saya tidak berbicara tentang strategi ini, tetapi saya sedang ingin berbicara bagaimana kalau kita meminta petunjuk dari Tuhan setiap saat dalam rencana-rencana hidup kita. Amin. Karena kita tidak tahu. Ini anak-anak muda nanti sore ini merencanakan untuk mancing. Merencanakan mancing, tapi tiba-tiba hujan.
Tapi kalau mereka minta petunjuk Tuhan, Tuhan bagaimana jadinya? Nanti Tuhan kasih matahari terang, nanti kering hujan yang tadi. Jadi tetap jalan. Ya, konsumsi atur masing-masing. Minta petunjuk dari Tuhan, karena apa? Kita tidak tahu jalan yang sedang kita hadapi di depan ini. Kita orang-orang tua, perjalanan hidup kita sekarang sudah ada di kilometer 90. Tujuan kita ini, umur kita kilometer 100, sisa 10 kilometer. Tidak ada kata terlambat untuk engkau tetap minta petunjuk dari Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang masih ada di kilometer 30. Apalagi, kamu perlu banyak petunjuk. Untuk apa? Masa depan, masa samping. Apa masa samping itu apa? Jodoh kan, yang di samping itu loh. Dan sebagainya, kamu perlu Tuhan. Musa menjadi contoh yang sangat baik. Dia bilang, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ayo kita baca ayat itu. Kita baca ayat ini. Menjadi penolong bagi kita untuk menuntun kita. Karena apa? Tuhan itu petunjuk yang sangat indah bagi kita. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Keluaran 33 ayat 2. Waktu itu bangsa Israel membuat anak lembu emas untuk disembah. Allah begitu sangat sedih. Allah begitu sangat sedih. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pendetanya si Musa sedang mengambil firman Allah ke bukit, ke gunung Horeb, ke gunung Sinai. Kemudian begitu dia turun di bawah, jemaat sudah menyembah berhala. Lalu Tuhan katakan begini. Ayat yang ketiga, pasal 33 Keluaran ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Namun Musa tahu harus Tuhan sendiri yang dapat membimbing mereka menuju Kanaan. Ini saya catat. Begitu mereka menyembah berhala, Tuhan marah, dihancurkan itu anak lembu emas. Lalu begitu reda amarahnya Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku tidak akan menyertai kamu. Nanti kamu mati semua. Aku akan mengutus malaikat menuntun kamu. Musa mengerti. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Musa menangis. Tuhan, cabut saja namaku. Ini bagus pendeta ya. Begitu jemaat berdosa, si Musanya malah berdoa, Tuhan, jangan hapuskan nama umat itu dari kitab kehidupan. Hapuskan saja namaku. Aduh, saya bilang luar biasa. Saya terharu ya. Kalau saya wanita mungkin air mata saya udah banyak untuk waktu mempersiapkan firman ini. Tapi saya terharu berkaca-kaca mata saya mengatakan, Tuhan, kalau ada jemaat mokong mau saya pecat malahan. Loh iya bener loh, buengkel gitu. Wes gak merende, gak usah gereja kamu ya, gak usah jemaat lagi. Sana cari pendetamu, banyak pendeta di sana. Sumpah kayak mikirin. Tapi Musa, dia bilang, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Akhirnya Tuhan katakan, tidak Musa, engkau akan kujadikan keturunanmu yang besar. Mereka yang berdosa lah yang akan kuhapuskan namanya. Tetapi aku tidak mau lagi menyertai kamu. Musa begitu pedih. Dia tahu, aku tidak bisa berjalan. Kami tidak bisa berjalan tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan. Lalu dia berteriak pasal 33 ayat 14. Jemaat baca, ayo. Jemaat baca. Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Dua, iya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Perhatikan saudara, si Tuhan ini, si Allah kita ini masih terus bilang, kamu gak usah bingung, kamu yang kuberkati. Enak toh. Gak apa-apa, kamu kan pendeta yang setia. Kamu nanti aku berkati, mereka biar mati. Nggak, ayat berikutnya saudara baca selanjutnya. 2, ya. Berkatalah Musa kepadanya,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini penting saudara. Kalau bukan engkau Tuhan yang menyertai perjalanan hidupku, maka aku tidak mau berjalan. Mati aja lebih baik. Bisa ndak kita ngomong ini saudara? Seringkali yang kita pusingkan, seringkali yang kita ributkan adalah jika aku tidak punya harta yang banyak, aku ndak mau beribadah. Salah. Jika aku tidak begini, maka aku salah. Harusnya kita berkata, kalau bukan Tuhan. Ini menjadi pondasi. Ini menjadi awal, titik awal yang perlu untuk kita lakukan dalam menjalani hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang menyertai sekolahku, aku nggak mau jalan. Karena itu penting. Begitu ada anak muda mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menyertai sekolahku, aku nggak mau jalan. Ini mundur berarti prosesnya. Kalau dia ngomong di sini berarti dia sebelumnya berdoa, Tuhan sertailah aku. Dia datang ke gereja, Tuhan aku mau dengar petunjuk firman-Mu. Tuhan aku mau setia mengasihi-Mu. Baru di sini dia bilang, kalau bukan Tuhan yang menyertai aku tidak mau jalan. Sampai hatinya yakin. Sampai hati Musa percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Inilah keteguhan hati anak-anak Tuhan. Saya ngomong pelan-pelan ini, saya ingin ngomong sebenarnya kepada saudara pribadi-pribadi supaya pikiran saudara nggak melayang-layang gini kan. Saya ingin ngomong satu-satu nama saudara. Jika bukan Tuhan yang menyertai saya, Dewi, saya tidak mau menikah. Yang lain juga begitu. Jika bukan Tuhan yang menyertai saya tidak mau jalan. Saya tidak mau sekolah di sekolah itu. Berarti sementara kamu ingin sekolah di sana, kamu memastikan hatimu. Caranya bagaimana? Tunggu wangsit datang, campur bakso. Bagaimana caranya? Loh, gak usah aneh-aneh. Baca Mazmur, pasal 119 ayat yang ke-105. Mazmur 100 yang ke-19 ayat yang ke-105. Mari kita baca sama-sama yang keras anak-anak muda. 1, 2, ya. Firman-Mu dan terang bagi jalanku. Apa petunjuk kita saudara? Apa petunjuk perjalanan hidup kita sekarang ini saudara? Ya, tidak usah nunggu. Aku mau dengar suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, Hendy, pecah telingamu. Kalau Tuhan berbicara audible, gempa bumi. Jangan aneh-aneh. Dulu Daud, Tuhan berbicara kepada Daud lewat hati nuraninya. Kenapa Pak? Belum ada Alkitab. Saya ulangi, dulu kepada Daud, kepada para nabi, Tuhan berbicara. Dia redam suaranya, dia ngomong. Sehingga mereka bisa mendengar. Oh iya, kenapa? Belum ada Alkitab seperti ini. Belum ada Alkitab yang sudah dibukukan. Waktu itu saudara saya cerita sedikit. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Filistin. Dan tabut perjanjian ada di Filistin. Tidak ada pendeta yang menjelaskan firman. Tidak ada kitab yang dibuka. Tidak ada kebaktian-kebaktian rohani. Perlu Allah bicara person to person. Orang ke orang. Bahkan ada yang audible. Audible itu kedengaran. Daud, majulah. Nah sekarang bagaimana Pak? Ini orang-orang Kristen masih ingin seperti ini. Pengen mendengar. Pergi dia ke hutan, pergi dia kemana. Aku mendengar. Saya pastikan itu suara setan. Baca. Allah berbicara lewat firman. Lewat membaca firman Allah muncul iman. Amin. Iman muncul dari mendengar. Mendengar apa? Firman Allah yang tertulis sudah selesai. Yesus firman Allah yang menjadi manusia sudah datang ke dunia. Dan firman Allah yang tertulis sudah ada di tanganmu. Jadikan itu penuntun.
pelita bagi kakimu supaya tidak terantuk, terang bagi jalanmu supaya tidak tersesat. Pelita bagi kakimu supaya kamu jangan tersandung jatuh, jangan sakit karena menjalani hidup. Dan terang bagi jalanmu supaya tahu, oh ini salah, oh ini benar. Oh, saya sukacita sekali ingin berbicara ini kepada saudara. Jangan malah minta petunjuk kepada horoskop itu. Saya udah bolak-balik ngomongnya. Anak-anak muda kok getol, aneh. Saya udah bilang malah saya bikin aneh-aneh. Ya toh? Saya sudah bilang itu horoskop dibikin orang waktu dia masih duduk makan rujak cingur di sana. Dia karang itu apa ya? Kalau bulan Mei itu Sagittarius, enaknya saya bikin apa ya? Lalu itu dibaca oleh orang, iya cintaku. Bulan ini cintaku berbunga. Keuanganku sedang sukses. Lah kalau tiba-tiba pas horoskopnya, wah, suram. Percintaanmu gagal maning, gagal maning. Lah, ini firman yang datang dari Allah nggak dibaca. Firman Allah yang disampaikan oleh pendeta yang nggak didengar. Jangan salahkan Tuhan kalau jalanmu keliru. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau sering tersandung. Perhatikan, anak-anak Tuhan yang bolak-balik tersandung, tersinggung sama si A, tersandung ini, tersandung narkoba, tersandung. Karena apa? Pasti karena kamu tidak cinta firman Allah. Tidak mau mendengarkan petunjuk Tuhan. Nah berbahagia, makanya berbahagia orang yang digembalakan. Itu beda dengan orang yang tidak tergembala, berbeda sekali. Saya kasih tahu. Alkitab mengatakan orang benar itu mendapatkan penggembalaannya dalam kitab Amsal. Karena apa? Domba yang tergembala itu beda dengan domba yang liar. Domba yang liar itu tidak sehat. Ketemu sampah plastik. Oh dia nggak ngerti kok. Ini sampah plastik atau apa? Ini mungkin rumput yang berbeda. Pergi ke sana lagi. Ada air di sana dia lihat. Wih, biasanya aku minum air putih. Ini agak coklat. Dia minum juga. Padahal oli. Loh kan barusan mati satu keluarga. Bukan mati. Sekarat satu keluarga. Karena dikira oli itu minyak goreng untuk menggoreng makanan. Semua masuk rumah sakit satu keluarga. Bisa terjadi. Tapi kalau domba yang tergembala, coba lihat. Domba yang tergembala, gembalanya yang menyediakan makanan, rumput. Dituntun dia. Tuhan adalah gembalaku. Apa? Takkan kekurangan aku. Ia membaring anakku di padang yang berumput hijau. Di air yang tenang. Karena domba itu, kenapa harus air tenang? Jangan gerusuk-gerusuk begitu. Kenapa harus air tenang? Karena domba itu mulutnya dengan hidungnya itu dekat. Kalau dia minum dengan air yang beriak, itu air bisa masuk ke hidungnya lalu mati keselak. Harus air yang tenang. Beda gembala menyampaikan firman dengan orang-orang yang bukan gembalamu. Tidak tahu siapa kamu kan. Tuhan memberikan pendeta hamba Tuhan, gembala-gembala untuk menggembalakan lewat firman Allah. Beruntung sekali. Tapi kan saudara susah sekali anak-anak Tuhan gereja sekarang ini. Dikira gereja katanya kayak restoran. Kalau pergi ke restoran A, kurang cocok. Terlalu asin. Dia pergi ke restoran B. Kurang seleranya. Ini bukan masakan Batak. Aku kan orang Batak. Dia pergi. Sehingga kalau pendetanya Batak, jemaatnya Batak. Kalau pendetanya agak cipit, jemaatnya cipit. Kalau pendetanya agak lebar, jemaatnya enggak. Ini bukan restoran, jangan dibikin duniawi lah. Petunjuk yang membawa keberhasilan kepada Daud. Adalah firman Allah. Musa menyinggungnya, menyitirnya. Aku tidak mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Ayo anak-anak muda, kita orang-orang tua, semua perencanaan hidup kita rencanakan atas dasar petunjuk tuh. Tanya Tuhan.
Tanya Tuhan, benar-benar tanya Tuhan. Waktu berdoa, Tuhan, aku mau maju enggak? Tuhan, aku mau pergi enggak? Berdoa, Tuhan aku mau bikin usaha ini. Tuhan, aku mau membuat usaha jual telur. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nanti Tuhan akan menunjukkan, jangan jual telur. Ayamnya saja langsung jual. Bisa begitu, macam-macam. Saya baru meresmikan satu jemaat di Surabaya, meresmikan gudang usahanya dia. Usaha A bangkrut, usaha B bangkrut. Akhirnya bikin usaha C yang sekarang saya doakan ada 3 ruko di daerah Wonoayu sana dan sekarang sedang berjalan. Tuhan menuntun Daud dalam menghadapi pergumulannya. Petunjuk apa lagi? Petunjuk untuk menghindarkan kita dari kesalahan. 1 Tawarik pasal 15. 1 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-13. Selain menuntun jalan dari Daud, petunjuk dari Tuhan juga membawa dia untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan. Ayat 13, satu orang muda. Baca, 1 Tawarik pasal 15 ayat 13. Nah, Daud pernah salah. Daud pernah salah sampai Tuhan menyambar Uza namanya, UZA, Uza. Mati ketika mereka membawa kembali tabut perjanjian. Saya udah bilang tadi tabut perjanjian ada di Filistin. Tetapi Daud sekarang inginkan tabut perjanjian itu supaya dibawa ke Yerusalem. Tapi karena tidak minta petunjuk Tuhan, mereka mengalami kesalahan. Apa yang terjadi? Pada waktu itu adalah 1 Korintus pasal 15 saya baca. 1 Korintus pasal yang ke-13, maafkan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 sampai 10. Ini ceritanya. Saya baca enggak apa-apa. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta. Kereta yang baru dari rumah Aminadab. Sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ada Uza ya. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Nah ayat ini yang dipakai teman-teman kita makanya ada tamborin. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Saudara perhatikan. Sekarang Daud minta petunjuk dari Tuhan. Karena kegagalan itu dia, Tuhan, bagaimana? Kami tidak mau salah. Daud keliru. Bangsa Israel keliru. Tabut perjanjian itu tidak boleh digerek. Tidak boleh dibawa pakai lembu. 1. Tabut perjanjian itu harus diangkut. Tabut perjanjian tempat Allah bertahta itu harus diangkut. Oleh siapa? Oleh imam. Si Uza dan si Ahio ini bukan orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Saudara perhatikan, kelihatan sederhana, kelihatan tidak adil. Daud sempat marah, lu kenapa sih Tuhan ini? Kita kan pengen bait suci datang kita pengen tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Kok malah dibunuh? Kelihatannya bagus. Tapi lihat, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak boleh sembarangan. Sejak zaman Musa, dia sudah bilang, yang tabut perjanjian harus diangkat, jangan ditaruh kereta. Siapa yang ngangkut? Harus orang Lewi. Tidak boleh sembarang orang. Ingat baik-baik. Tidak boleh sembarangan orang. Tapi aku kan bisa khotbah juga Pak. Maaf, kamu ditahbiskan enggak untuk itu? Daud meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, supaya kami jangan salah. Karena ada banyak orang rajin, tetapi tidak berhikmat. Salah semua.
Saya dulu termasuk orang yang sangat rajin. Karena saya saking rajinnya, radio semua rusak. Karena saya kan pengen tahu. Saya memang dari kecil sudah pengen itu, bongkar-bongkar elektronika itu. Radio dibeli sama papa saya masih pakai baterai. Baterai yang besar-besar lempar anjing mati. Besar-besar baterainya ada 6. Lalu radio, kok ada orang nyanyi di dalamnya? Di dalam radio itu, kok bersuara, namanya orang kampung, listrik belum ada. Ada orang bicara. Saya lihat di belakang, tidak ada. Dari mana dia bicara? Saya putar, lu lain lagi orangnya, putar lagi, lain lagi. Sampai kan itu kan ada, sampai mentok itu. Ada yang merah itu jalan gini, mentok kan. Dalam pikiran saya mau bikin lebih banyak orang bicara. Jangan mentok begitu. Saya bongkar ini radio, saya lepas penghambatnya itu. Jadi lolos terus, tapi tanpa siaran. Rajin, tapi tidak berhikmat. Kelihatan pinter, tapi bodoh. Ini saudara perhatikan. Usa dan Ohio itu rajin. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi sembarangan. Daud diingatkan oleh Tuhan. Pada waktu itu, Daud menjadi sangat ketakutan. Dia mengerti, kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Untuk menghindarkan apa? Menghindarkan kesalahan. Berdoa kepada Tuhan. Saya biasakan diri dengan istri saya, dengan anak-anak. Kalau ada masalah apa saja, langsung doakan. Ada orang minta doa, jangan tunggu, nanti didoakan. Sekarang kita berdoa. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita masih ada waktu. Mengapa kita harus mengucap syukur seperti Daud ini? Karena kehadiran Tuhan itu membawa berkat bagi kita. Amin. Tadi memberikan petunjuk bagi kita, sekarang dia hadir untuk memberikan berkatnya. 1 Tawarik pasal 13 tadi, ayat yang ke-13. 1 Tawarik pasal 13 ayat 13. Mari bacakan bersama-sama, 1, 2, ya. Obed Edom orang Gad, terus oh haleluya, puji Tuhan. Ayo baca semua jemaat, saya pengen saudara baca ayat yang ke-14 itu, baca yuk. Baca untuk dirimu, itu jadikan menjadi milikmu. Ayat 14, 2 ya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Kehadiran Tuhan. Dia bilang, mengucap syukurlah. Saya tidak tahu dulu tariannya Daud itu seperti apa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Kalau Batak kan gini gampang. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Saya tidak tahu dulu Daud. Karena gambus ya. Kedak dung dung, kedak dung dung, kedak dung dung. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kedak dung dung, kedak dung dung, kedak. Saya tidak tahu. Tapi Daud mengucap syukur karena apa? Kehadiran tabut perjanjian. Kehadiran tabut perjanjian adalah representasi atau gambaran dari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin. Sebelum tabut perjanjian sampai ke Yerusalem, dia singgah di rumah Obed Edom. Orang apa? G-A-T. Apa itu Gad? Orang Filistin. Orang Filistin membuka rumahnya untuk tabut perjanjian. Apa tadi disebut? 3 bulan. Dia diberkati. Apa yang diberkati? Ayo dibaca ayatnya. Keluarga 1, yang kedua? Pekerjaannya. Saudara, hati saya bersuka cita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu susah-susah mencari tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu dulu begitu bait Allah dihancurkan, pelita emas dibawa ke Roma, ke Roma. Semuanya barang-barang emas yang ada di bait Allah hilang.
tabut perjanjian sampai hari ini belum ditemukan. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana tabut perjanjian itu. Kita tidak perlu susah-susah Tuhan supaya keluargaku diberkati oleh Tuhan. Tabut perjanjian itu harus ada di rumahku seperti Obed Edom. Tidak. Dia hanya sejauh Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hadir bukan kepada bangsa Israel. Jangan lupa dicatat, Obed Edom orang Gad. Lu kok bisa tabut perjanjian menjadi berkat bagi bangsa lain? Bisa. Kenapa? Yang dilihat oleh Tuhan bukan sukumu. Yang dilihat oleh Tuhan bukan siapa kamu. Yang dilihat oleh Tuhan hatimu yang terbuka. Open your heart. Buka hatimu untuk Tuhan hadir. Amin. Bukan tabut perjanjiannya kita bikin di sini, kita buat tabut perjanjian. Ya kalau ada uang, saya bisa ambil waktu untuk kita ngelas-ngelas, kita bikin tabut perjanjian miniatur di sini, ya bagus juga. Kalau ada waktu. Tetapi bukan itu. Obed Edom diberkati oleh Tuhan karena apa? Dia membuka hatinya. Walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia diberkati oleh Tuhan. 3 bulan. Tabut perjanjian itu ada di rumahnya dan diberkati. Keluarganya diberkati. Loh kok bisa Bapak tahu? Iya, lihat. Keluarganya diberkati. Siapa anak-anaknya Obed Edom? Mari kita baca sebentar. Kita baca anak-anak dari Obed Edom. Ya, luar biasa diberkati keluarganya ini. Dalam 1 Tawarik tadi, ayat pasal yang ke-26, ayat 5-6. Inilah anak-anak Obed Edom. Dia diberkati keluarganya sampai anak cucunya. 1 Tawarik 26 ayat 5 sampai ayat 6. Agak sedikit baca ayat kita hari ini. Agak banyak hari ini maksud saya. Ayat 5 dan 6 sudah ketemu? Mari kita baca. 2 ya. Amiel anak yang ke-6, Isyakar anak yang ke-7 dan Peuletai anak yang ke-8. Sebab Allah telah memberkati dia. 6. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin saudara. Diberkati keluargamu. Hadirkanlah Tuhan. Hadirkanlah Yesus Kristus di dalam rumah tanggamu. Engkau diberkati Tuhan. Saudara, saya ingin bersaksi ini tapi hindarkan maksud saya untuk yang lain-lain. Saya hanya ingin bersaksi bahwa ini benar. Saya kasih contoh. Dulu saudara saya mau jadi pendeta ini seperti drama yang sangat sedih. Jadi saya sampaikan sedikit kisah saya yang kecil ini. Ketika saya merantau di Pulau Batam, cita-cita saya hanya satu, membantu orang tua saya. Yang miskin, membantu keluarga saya. Begitu saya kerja di Batam, saya punya uang, sudah mulai ada uang, kirim sedikit. Lalu kemudian dalam pikiran saya akan menjadi kaya dan keluarga saya juga akan terangkat. Itu pikiran saya. Saudara, nggak tahu kenapa. Baru kerja beberapa lama saudara. Hati saya itu tidak bisa tenang kalau meninggalkan gereja. Aneh itu, tidak bisa diceritakan. Saya dulu orang yang paling malas menghindari orang-orang untuk datang ke gereja. Tapi tidak tahu mengapa. Gerejanya itu lumpur loh saudara. Ini benar saya cerita ini. Boleh interogasi istri saya. Itu gereja lumpur. Lumpur karena di rumah liar namanya. Di Batam itu. Lumpur jadi dikasih papan-papan di depan. Untuk kita nginjak jangan sampai kena lumpur. Kursi-kursinya itu yang panjang. Papan panjang gini. Lalu di bawahnya dikasih kayu-kayu supaya nggak merosot. Bayangkan pendetanya itu baru usia berapa? 20 berapa tahun ya? Paling 24 ya. 24 tahun. Belum menikah. Makan nggak makan. Gereja bolong di atasnya segini, hanya triplek segini. Masih bolong di sini karena belum selesai. Triplek. Atapnya itu karet. Karet yang digulung. Dalam hati saya, kenapa hati saya? Saya ibadah minggu sudah datang. Ibadah doa sudah datang.
Ibadah Bible Study sudah datang 3 kali 1 minggu. Kita belum ada Bible Study yang khusus kan. Ibadah Minggu, ibadah Kamis, dan ibadah doa hari Rabu apa Selasa, saya lupa. 3 ibadah. Sudah saya ikuti. Saya hanya karena tidak bisa ibadah hari Sabtu kaum muda. Itu saya di perusahaan hati saya gelisah sekali. Hati saya susah sekali. Akhirnya saya putuskan mengundurkan diri. Saya kirim surat ke papa saya. Betapa sedihnya hatinya. Betapa terpukulnya dia. Kenapa? Dapat kerja malah mengundurkan diri. Saya mau jadi pendeta, Pak. Hati saya tidak tenang kalau saya nggak ada di rumah Tuhan. Hatiku begitu damai walau tidak punya uang kalau aku di rumah Tuhan. Saudara perhatikan. Ini kesaksian tapi mungkin tidak semua sama. Tapi ingin saya mengatakan ini benar. Ketika Tuhan hadir dalam diri kita, damai, tenang, diberkati. Amin. Dan sekarang saya masuk pada pergumulan berikutnya. Lah kalau saya nggak kirim uang, nggak ngasih uang, siapa yang bikin orang tua saya bisa sejahtera? Pertanyaannya kan begitu. Tapi saudara lihat, sampai saya melayani Tuhan, nggak pernah lagi kirim uang. Saudara tahu, hanya satu saya berdoa. Tuhan, saya tidak menghasilkan uang lagi. Saya sekarang memberikan hidup menjadi hamba-Mu. Satu saya garis bawahi. Berkatilah papa mamaku dan anak-anaknya dan keluarganya. Itu terus, saya doakan terus. Aku tidak bisa memberi apa-apa Tuhan. Berkatilah, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tanpa saya, Engkau bisa memberkati mereka. Dan itu benar. Tanpa saya. Kamu fokus melayani jiwa-jiwa. Kamu memang kupanggil untuk itu. Urusan mamamu, papamu, aku. Tuhan. Adik-adikmu, kakakmu semuanya, aku. Dan mereka diberkati Tuhan. Ketika tahun 2019, saya pulang, waktu pulang. Biasa orang Batak itu kalau tahun baru itu semua anaknya ngomong. Saya tidak bisa tahan lagi, saya bersaksi. Semua kakak-kakak, abang-abang saya terkejut. Kesaksian yang sama seperti ini. Ketika saya saksikan itu, baru langsung abang saya tidak bisa tahan ngomong. Saya baru tahu ini, jadi kamu yang berdoa makanya saya diberkati Tuhan. Loh iya, abang saya kerja di PLN, rumahnya 2 tingkat, usahanya, benar. Jadi kita baru tahu, iya, ya ini, ya memang itu. Mungkin papa mama sedih sekali pada waktu itu, lalu bapak saya memang bersaksi. Saya sangat bersyukur sudah kalau anak saya bisa jadi pendeta. Saya orang jahat, tetapi anak saya jadi hamba Tuhan. Saudara lihat Bapak, ini jalan hidup saya. Ketika kita menerima Yesus Tuhan di dalam hidup kita, ini 2 hal yang disampaikan kepada Obed Edom. Bukan orang Kristen, bukan orang Israel, orang Gad. Tuhan memberkati keluargamu, ketahuan. Anak-anak Obed Edom semua gagah perkasa. Dalam usaha, dalam pekerjaan mereka diberkati. Tuhan bilang, aku memberkati keluargamu. Dan yang kedua, aku memberkati apa? Yang kamu punyai. Usaha dan pekerjaannya semuanya diberkati Tuhan. Anak-anaknya gak usah kita baca. Itu anak-anaknya banyak sekali yang jadi kepala-kepala pemerintahan di suku mereka. Dan yang kedua, mereka semua kepala pemerintahan. Tapi mereka mau datang ke bait Allah menjaga pintu. Artinya apa? Sukses usahanya, yang kedua melayani Tuhan. Ini indah sekali. Mungkin saudara tidak terpanggil jadi pendeta, ya memang tidak bisa dipaksa, tidak usah. Jadi pengusaha yang sukses, dekat sama Tuhan, tapi tetap juga melayani Tuhan. Ini loh yang diberkati Tuhan itu kayak gitu. Jangan yang dipikirkan begini, aku nanti gak usah Pak, aku datang Pak melayani Tuhan, aku kirim uangku aja. Emang Tuhan butuh uangmu? Tuhan mau hidupmu. Jangan berpikiran gitu, seolah-olah nanti aku kasih aja uangku Pak. Mohon maaf, Tuhan kan gak minta uangmu. Tuhan minta hidupmu. Usaha diberkati, keluarga kita diberkati Tuhan. Saya berkata begini, aduh, sempurnalah hidupnya si Obed Edom ini ya. Dia terima Tuhan di dalam rumahnya. Dia tidak sadar, dia melayani Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan, ketika tadi Daud
menari-nari bersukacita bersyukur. Mungkin kita waktu menerima perjamuan kudus nanti lagunya adalah lagu yang kalem. Seperti yang terakhir tadi, ku mau selalu, enggak apa-apa. Tapi di dalam hati kita ucapkan syukur itu karena apa? Engkaulah petunjuk dalam hidupku Tuhan. Mulai hari ini awal bulan Mei, apakah aku harus maju? Apakah harus pergi? Apakah aku harus selalu tanya Tuhan? Dan yang kedua, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, kita siapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk petunjuk-Mu. Firman Allah dalam penggembalaan kami. Kami digembalakan oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Membawa berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Oh, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Dengan apakah ku balas kasih? Oh, terima kasih Tuhan. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa aku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih? Terima kasih Tuhan. Hanya hidup kami yang kami mau. Kami sudah banyak menerima kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta? Ya Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hati kami bergelora ingin bersyukur Tuhan, oleh karena firman-Mu. Bukan karena kekayaan yang kami punya. Bukan apa-apa yang di dunia ini yang buat kami bersyukur. Yang membuat kami bersyukur hari ini adalah kami beruntung mendengarkan firman-Mu. Kami beruntung digembalakan oleh firman. Menjadi petunjuk bagi jalan kami. Menjadi berkat bagi keluarga seisi mata. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sempurnakan doa kami. Ku mau selalu, pelayan perjamuan bisa tampil ke depan. Selalu bersyukur. Terima kasih. Jemaat yang ada di rumah, siapkanlah anggur dan roti secukupnya untuk engkau pakai sarana mengingat kematian kebangkitan Kristus. Hadirkan Yesus Kristus di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Lagu yang nomor 1. Banyak yang kau perbuat
bersyukur di Tuhan. dalam hidup. Oh, ampuni kami. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Mari yang sudah terlayani bisa berdiri bersama-sama. Kalau ada yang belum terlayani bisa minta. Banyak yang Kau perbuat. Mari berdiri jemaat yang ada di lantai 1 maupun di rumah. di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Rancangan Indah petunjuk-petunjuk-Mu membawa kami terjadi berhasil. di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami bersyukur. Kami masih punya Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Bapa. Angkatlah roti di tangan kananmu jemaat. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Hadirlah Dia menguasai hidup. Kasih setiamu Engkau diberkati di oleh dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Pelayan-pelayan bisa persiapkan diri. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami. Kami mengangkat roti di tangan kami ini. Kami tahu petunjuk firman-Mu adalah yang terbaik, yang paling baik dalam hidup kami. Kami mengangkat roti cawan ini karena kami tahu kalau Engkau hadir dalam hidup kami, menyatu dalam diri kami diberkati oleh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari jika engkau percaya, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dihancurkan agar kami menjadi satu. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat. Ketika engkau mengangkat cawan ini, ingatlah Yesus, darahnya telah tercurah untuk engkau. Masakan hal-hal yang lain Dia tidak berikan kepadamu. Buka hatimu, percaya kepada Tuhan, minta petunjuknya, hadirkan Dia dalam hidupmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. buat kasih setia. Sepanjang bulan Mei ini pun penyertaan-Mu sempurnalah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Haleluya. Bapa. Boleh angkat tangan, boleh didekap di hatimu. Tuhan, kami beruntung memiliki Engkau. Kami Buat kasih setiamu di
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya Dia baik, Dia baik selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur dari jiwaku, dari hatiku. Bersyukur, bersyukur. Kami beruntung Tuhan, kami beruntung. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, katakan jemaat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi jemaat. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh, terima kasih. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin ya, kita bersyukur firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Dia. Kita akan beri persembahan bagi Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, juga saatnya kami akan membalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan menolong kami, menyucikan setiap hati kami. Kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas pelayan untuk mempersiapkan diri. Saudara, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Ibadah kita hari Selasa tetap ada di tempat ini jam 6 dan juga akan secara live, dan kami undang juga sidang Jumat secara Zoom. Kemudian hari
Sabtu belum ya? Oh, belum. Sabtu depan baru ada kaum muda. Kemudian hari Minggu ibadah seperti ini di tempat ini jam 8 dan akan dilanjutkan sekolah minggu setelah ibadah umum dilakukan. Jawal-jawal para pelayan Tuhan akan kami aturkan, akan kami kirim di grup ya. Ada beberapa permohonan doa. Mohon bantuan doa untuk Wahono Edianto. Edianto apa Edianti nih? Akan cuci darah agar tetap percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai pemohon dari Ibu Silviati. Nanti juga kita akan tetap doakan mamanya Tari, dia sekarang di Jogja. Sebenarnya yang harusnya WL ini adalah Tari, tapi karena dia mendengar mamanya jatuh dari motor dan ada retak di tulang rusuk, jadi mungkin mamanya sudah rumah sakit. Kita doakan nanti supaya Tuhan tolong mamanya Tari. Nanti Bapak Gembala akan berdoa dan juga mohon kita berdoa di rumah masing-masing nanti bahwa tanggal 3 dan 4 ini akan ada rapat sinode, mubes sinode, pemilihan ketua umum dari sinode gereja kita, dan kita berdoa supaya Tuhan tetapkan mana yang menjadi kehendak Tuhan ya. Dan rapat itu akan dilaksanakan di Hotel Fasa selama 3-4 hari Senin ini. Juga mohon bantuan doa untuk Audi yang akan mulai masuk pendaftaran untuk tanggal 3 besok. Kami berdoa supaya, mohon doanya supaya dia bisa memasukkan daftar dan bisa lolos melalui jalur prestasi ya. Jadi Senin kita akan mulai mendaftarkan dia supaya Tuhan tolong bisa masuk jalur prestasi dan campur tangan Tuhan. Apapun kehendak Tuhan dalam dirinya tadi seperti firman Tuhan, supaya Tuhan menyertai sekolahnya juga. Itu saja permohonan doa yang akan ditujukan untuk sidang jemaat. Jika ada yang lain bisa menulis atau meng-WA kami sehingga kami bisa mendoakannya ya. Mari kita seundung berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sebelum kami serahkan Bapak Gembala, kita ingat pujian yang terakhir. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah, kami berdoa untuk Wahono Edianto yang akan cuci darah. Tuhan, kami berdoa di sini mohon pertolongan Tuhan untuk anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ditolong oleh Tuhan lewat penanganan medis ataupun keajaiban dari Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Anak kami Claudia yang akan memasuki sekolah yang baru juga minta petunjuk dari Tuhan supaya sekolah yang terbaik Tuhan sediakan untuk dia nanti memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Demikian mama dari Tari yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan beri damai sejahtera, ketenangan, sukacita sehingga tulang-tulangnya dikembalikan sembuh sempurna
oleh karena Tuhan. Tari maupun keluarganya diberikan ketenangan, menguatkan melayani orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa sekarang untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja muda, hingga kami dewasa lanjut usianya, ibu-ibu janda yang sendiri. Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan petunjuk-petunjuk-Mu. Dan kami buka hati kami, hidup kami, keluarga kami untuk Engkau hadir memberkati kami dan memberkati usaha pekerjaan kami. Maka saudara yang mengaminkan firman Allah hari ini, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang telah menyertai, yang telah memberkati engkau di bulan April yang lalu. Allah yang sama memberkati, menyertai engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami telah terima berkat Tuhan. Kami responi, Bapa terima kasih. Bapa